Rumah tangga yang harmonis. Saya akan fokuskan kepada firman yang berbicara tentang hubungan suami istri. Makanya saya beri judul Rumah Tangga yang Harmonis. Bagaimana hubungan suami istri itu bisa harmonis sehingga istri bahagia, dan kalau istri bahagia, suami pasti bahagia. Kita membuka satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Haleluya. Ada 3 ayat untuk istri, 6 ayat untuk suami, dan ditutup dengan 3 ayat untuk suami dan istri. Coba kita sekarang membedah ayat ini. Kita mulai dengan istri dulu. Karena kita baca tadi ayat ini dimulai dengan istri. Saudara tahu enggak istri itu singkatannya apa? Istri itu gini saudara. Ia sembahyang, terwujudlah rumah tangga idaman. Kalau wanita itu berdoa, maka akan terwujud rumah tangga indah atau rumah tangga impian. Haleluya. Tapi kalau tidak sembahyang, cuma mimpi. Mimpi punya rumah tangga indah. Makanya wanita itu harus berdoa. Amin. Jadi istri itu penting ya, terutama doa saudara itu penting. Jadi istri itu sangat menentukan, terutama doanya. Sekarang saya akan masuk kepada inti, yaitu apa perintah Tuhan untuk istri. Tadi sudah dibaca. Tunduk kepada suami, tapi enggak titik loh saudara. Tunduk kepada suami, dikatakan apa? Seperti kepada Tuhan. Itu jangan dilupakan. Bukan cuma tunduk kepada suami titik, tidak. Firman Tuhan jelas, nanti sudah baca lagi. Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Seperti Anda tunduk kepada Tuhan. Gampang enggak tunduk? Enggak gampang, apalagi istri. Karena wanita itu ditakdirkan untuk mengatur. Gitu. Coba yang ngatur rumah tangga siapa? Istri. Yang ngatur makan minumnya, lauknya, hari ini masak apa siapa? Yang ngatur kerjaan siapa? Ya kalau pas kebetulan kerjaannya bisa diatur istri, pasti istri ngatur. Kalau bukan ya tentu tidak mungkin gitu. Yang ngatur pegawai, mengatur asisten rumah tangga, mengatur driver siapa? Istri. Yang ngatur suami siapa? Ya semua mau diatur. Ya makanya kalau belajar tunduk itu tidak gampang memang. Kita harus memaklumi. Namanya aja belajar, ya belajar. Nggak apa-apa, kadang nggak bisa ya nggak masalah. Yang penting tujuannya belajar. Belajar untuk menyelaraskan hidup kita kepada firman Tuhan, itu penting. Kalau tujuannya wis benar, pasti kita satu saat sampai kepada tujuan. Nah kata tunduk itu dalam bahasa Inggris dipakai kata submit. Atau dalam bahasa Greka dipakai kata hupotasso, yang artinya to place oneself under. Meletakkan diri kita di bawah. Di bawah apa? Di bawah otoritas. Otoritas kepemimpinan. Jadi tunduk itu jangan disalahgunakan juga suami-suami.
Firman Tuhan ngajar kamu harus taat. Ayo kamu harus ikuti perintah saya. Minta diikuti karena menganggap itu taat. Tunduk. Ya kalau saudara mau bedakan tunduk sama taat, ya itu perlu diulas lagi tentunya. Taat lebih ke arah Yesus Tuhan, firman. Ya, jadi kalau enggak benar, ya jangan diikuti. Jangan sampai seperti Ananias dan Safira. Ananias yang enggak benar, Safiranya ngikuti. Apalagi kong kali kong, wah bahaya. Tunduk, submit. Meletakkan diri di bawah sebuah otoritas. Kita menyadari bahwa ada otoritas yang ditaruh di atas kita. Suami adalah kepala, maka kita harus menempatkan diri dengan benar. Jangan dibalik. Lawan daripada submit adalah subdue. Subdue itu menaklukkan. Jadi bukan subdue, tapi submit. Jadi jangan salah, karena kadang-kadang salah. Salahnya karena apa? Kadang-kadang juga orang tua itu salah mendidik anak. Besok kalau kamu punya suami sing pinter, ya apa suamimu itu bisa kamu taklukkan. Jadi banyak hal-hal yang kita harus sesuaikan lagi. Ada nilai-nilai, meskipun tuh orang tua belum tentu benar. Karena mungkin orang tua kita belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi dia menanamkan nilai-nilai yang dia anggap benar. Tapi kita yang sudah mengenal firman Tuhan, kita harus tahu apa yang benar itu. Bukan subdue, bukan kita mau menaklukkan, tapi kita harus submit. Seorang istri diberitahu oleh pendetanya, kamu sudah taat enggak? Sudah melayani suami enggak? Sudah Pak Pendeta, saya sudah bertobat. Baik, apa yang kamu lakukan? Saya setiap pagi menyediakan kopi panas buat suami saya. Bagus. Terus lalu saya taruh di atas kepalanya bior. Jadi saudara, mari kita mau belajar ya. Kita mau belajar kepada firman Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya, kenapa kok harus begitu? Tuhan gak adil? Coba kita lihat ayat-ayat berikut ini. 1 Timotius 2, 12-14. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan itu menempatkan posisi itu sudah paling benar. Kan cuma dua kemungkinan. Hawa di atas Adam atau istri di atas suami atau suami di atas istri. Kan cuma itu aja. Jadi Tuhan itu sangat cengli, saudara. Mengapa kok ditaruh Adam sebagai kepala, suami sebagai kepala? Ini alasannya. Karena yang dijadikan terlebih dahulu itu Adam, bukan Hawa. Hawa dijadikan untuk Adam, bukan Adam dijadikan untuk Hawa. Jangan salah. Dan yang kedua, ini yang lebih penting lagi, dikatakan waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, yang tergoda itu bukan Adam, tapi Hawa. Coba saya cuma berpikir ya, coba waktu itu sebelum Hawa makan buah itu, coba konsultasi sama Adam, aman kita. Coba Adam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah ini kan perkataannya ular. Wah ini pohon ini enak, ini buah paling enak ini. Dan kalau kamu makan, kamu akan jadi orang berhikmat, pinter kayak Allah. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dia gak konsultasi kepada Adam. Ada yang berkata Adam membiarkan Hawa. Saya rasa Adam gak begitu. Tapi dia gak tanya, kira-kira ya apa Adam? Boleh gak aku makan? Pasti Adam bicara, loh kan kamu tak omongi. Allah itu ngomong sama aku. Allah itu memang ngomongnya sama Adam, bukan sama Hawa. Hawa cuma mendengar dari Adam. Jadi kalau bicara hubungan antara suami istri itu Allah itu selalu ke suami. Saudara. Ingat, saya sudah sering kali katakan, Yusuf dan Maria, Allah gak pernah bicara kepada Maria. Allah bicaranya kepada Yusuf. Yusuf bawa anak itu, ngungsi. Ya, saya bersyukur dalam hidup saya sering membuat keputusan yang salah juga. Tapi ada keputusan-keputusan besar, saya bersyukur Tuhan masih berikan tuntunan yang benar. Dan istri saya ikut saya. Salah satunya ketika kami memutuskan pulang ke Indonesia. Itu pergumulan berat setahun. Jadi saudara kita lihat di sini, ya bagaimana dikatakan Allah yang memberikan satu aturan. Memerintah laki-laki, kata memerintah itu di dalam bahasa asli pakai kata autenteo yang artinya mendominasi. Nah ini, atau to usurp authority atau artinya merebut otoritas. Jadi otoritas kepemimpinan itu jangan direbut, itu miliknya suami. Jangan salah. Memang saya akui wanita itu kadang lebih hebat, lebih cerdas, lebih peka.
Tapi saudara harus tahu menempatkan diri sebagai penolong. Dalam segala-galanya coba konsultasi, beri masukan kepada suami itu sangat baik. Tapi tetap keputusan itu harus suami. Pria harus membuat keputusan. Jadi saudara kalau kita kembalikan kepada diagram ini ya, ini adalah hierarki yang Allah tentukan bagi keluarga, Bapak Kristus, suami, istri. Maka istri kepada suami adalah submit, not subdue. Anda harus menaklukkan diri, bukan menaklukkan suami. Ya, sekarang kita masuk kepada suami. Apa perintah Tuhan untuk suami? Satu aja. Perintah Tuhan untuk suami apa? Kasihilah istrimu, jangan titik. Karena ini penting. Tadi kita sudah lihat, tunduk kepada suami seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Tapi suami saya brengsek, enggak peduli. Ya, itu bukan alasan. Ini enggak ada perkecualian. Kecuali enggak ada. Sebaliknya juga sama. Kepada suami Tuhan juga memberikan satu perintah saja. Yaitu kasihilah istrimu seperti apa? Engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Ojo egois. Saya sering berkata, Tuhan itu tidak salah. Kenapa kok Tuhan tidak memerintahkan istri mengasihi suami? Tidak perlu. Karena istri itu sangat responsif. Ingat tuh suami-suami, istri itu responsif. Saya katakan responsif apa? Kalau istri itu mendapat kasih dari suami, dia merasa disayangi, dia merasa dikasih, wis tidak usah disuruh-suruh. Sak kepalanya dikasihkan suami, itu istri. Ya, jadi tidak perlu disuruh sama Tuhan. Justru yang perlu diperintah oleh Tuhan adalah suami. Kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena suami itu mengasihi diri sendiri. Coba suami, kalau ada makanan enak, lali sama istri nih. Pulang, wis makan. Wis tadi diundang ambil koncoku di restoran, enak emang. Mbok ya istrinya dibelikan, mbok nasi goreng ya gak apa-apa. Ya toh? Tapi coba kalau istri makan, pasti ingat suaminya. Kira-kira bojoku di rumahnya mangan opo. Itu istri. Kalau suami lali. Jadi saudara mari sebagai suami kita mau menyadari hari ini ya. Menyadari kelemahan suami, kelemahan pria itu egois. Cuma mikirkan diri sendiri. Makanya Tuhan tahu. Dia berkata kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tadi kan kita sudah baca. Seperti Kristus merawat jemaat. Suami juga harus merawat, menjaga istrinya. Merawat istrinya itu sama seperti kita merawat tubuh kita sendiri. Jadi kalau dalam firman Tuhan itu tidak ada istilah KDRT itu tidak ada. Amin. Kalau saudara menerapkan ini tidak mungkin ada KDRT. Masa mana ada suami-suami yang kalau pegel ngantemi diri sendiri? Coba ada enggak? Kalau ada saya bawa ke psikiater. Nah kenapa kalau saudara pegel istri saudara antemi? Megel dong kakek ngomong. Terus yo tak kaplok sampai aku. Siapa sini yang pernah ngaplok diri sendiri? Nggak ada. Jadi nggak ada istilah KDRT itu nggak ada. Kalau suami itu sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Jadi kalau saudara bilang, saya sayang kepada istri, tapi saya melakukan KDRT, itu nonsense. Perkataan yang nonsense. Coba kita baca satu ayat. Coba kita lihat bagaimana waktu Adam bertemu dengan Hawa. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dia melihat Hawa, dia melihat tubuhnya sendiri di situ. Jadi ini sama, pria harus belajar, wanita harus belajar, pria juga harus belajar. Wanita belajar tunduk, hormat kepada suami, respect, angkat dia sebagai pemimpin. Jangan tambah di blok no. Dia angkat, tapi dia nggak bisa memimpin. Ya caramu ya apa? Supaya dia bisa berdiri sebagai pemimpin. Ojo terus di segala-gala harus ikut saudara. Coba beri kesempatan dia berpendapat, punya pendapat. Salah om. Waduh, kalau dia usul pasti salah. Amin, ibu-ibu. Gak pernah suami itu benar. Nah ya gitu ya susah. Karena Anda tidak memberikan kesempatan sih. Suami juga sama. Istri itu adalah tulang dari tulangmu. Daging dari dagingmu. Kasih, rawat dia. Ya, jangan egois, jangan coba mikirkan diri sendiri. Coba untuk mengerti perasaan wanita. Walaupun wanita itu susah dimengerti. Karena wanita itu perasaannya halus. Otaknya wanita itu kayak listrik, gelombang listrik. Sebentar di Indonesia, sebentar di Amerika, sebentar di... cepat sekali jalannya saudara. Kalau pria nggak bisa. Pria itu pikirannya simple sebenarnya. Si pria itu simple saudara. Jadi kayak kotak-kotak, kayak rak-rak gitu.
Habis ditarik ini, baru dimasukkan lagi, baru bisa mikir lain nih. Ditarik lagi, dimasukkan rae, tutup rae, baru mikir lainnya. Itu pria. Gak bisa multitasking, sebentar mikir sana, sebentar mikir sini, sebentar mikir, gak bisa. Itu bukan pria. Ya, coba kita belajar, saudara, sama-sama. Pria kepada istri itu harus love and sacrifice. Mengasihi, mau berkorban. Tadi sudah kita baca jelas, seperti Kristus memberikan dirinya untuk menyelamatkan gereja. Suami juga harus berani mengorbankan diri untuk kebahagiaan istri, kebahagiaan keluarga. Sehingga kalau kita gabungkan, nah kita ketemu begini. Jadi istri kepada suami itu tunduk bukan menundukkan, ya, bukan menaklukkan, takluk bukan menaklukkan. Ingat, suami kepada istri juga apa? Berkorban, bukan mengorbankan. Jangan mengorbankan istri untuk kepentingan Anda. Anda yang harus berkorban untuk kepentingan istri. Itu firman Tuhan. Love is sacrifice. Kalau saudara mengorbankan istri untuk kepentingan Anda, itu namanya Anda tidak mengasihi. Mengasihi itu adalah berkorban. Ya, baik. Akhirnya saya akan tutup dengan sebuah ayat. Coba perhatikan, saudara. Saya akan tutup di sini. Di dalam 1 Korintus 11:11. Ini menarik sekali. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Maksudnya, namun demikian, di dalam Tuhan, perempuan itu bersandar, bergantung kepada laki-laki. Sebaliknya, laki-laki juga bergantung, bersandar, bergantung kepada perempuan. Suami, istri, saling. Saudara, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada. Sama-sama. Saudara harus saling bergantung, saling menyandarkan diri. Dan harus saling menopang. Nah ini suami istri. Suami ditopang istri. Jadi saya katakan tanpa istri, suami itu akan ambruk. Ingat loh, suami-suami. Tanpa istri, kita akan ambruk. Gak ada yang nopang, ambruk. Sebaliknya, tanpa suami, istri kehilangan fungsinya. Karena fungsi saudara diciptakan untuk menolong, untuk menopang. Tanpa ada yang ditopang, berarti ya kehilangan fungsi. Saya bicara dalam konteks suami istri, bukan konteks single. Orang single itu tentu lain. Makanya mari sebagai suami istri di dalam Kristus, mari kita belajar mengikuti firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sempurna. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.